Gamelock 9. Seorang pria bernama John berlari dengan panik tetapi tampaknya menemukan dirinya kembali ke tempat yang sama atau melewati beberapa rambu yang bertuliskan, tidak bisa kembali, dengan nomor yang berbeda. Sebuah kekuatan tak terlihat menyeret John dengan kasar. Di tempat lain di negara ini ada seorang seniman bernama Mina. Ia tinggal sendiri dan telah bergelut dengan rasa bersalah atas kematian ibunya dalam sebuah kecelakaan mobil 15 tahun sebelumnya karena Mina bermain-main dan mengejek ibunya ketika ia menyuruhnya berhenti. Mina bekerja di sebuah toko hewan peliharaan dan diminta oleh bosnya untuk mengantarkan seekor parkit yang kemudian ia beri nama Darwin. Sebelum perjalanannya untuk mengantarkan burung itu, Mina keluar dengan mengenakan wig dan menggunakan nama palsu, yang ia katakan kepada Darwin karena ia lebih suka berpura-pura menjadi orang lain. Lakukan perjalanan dengan Darwin dan berakhir di jalan yang mengarah ke hutan. Mobil tiba-tiba mogok dan mati, meninggalkan Mina terlantar. Dia keluar dari mobil bersama Darwin dan meminta bantuan, tetapi ketika dia kembali ke tempat dia meninggalkan mobil, mobilnya sudah hilang. Mina terus berjalan sampai dia melihat seorang wanita berlari, dan Mina mengejarnya. Saat hari mulai gelap, wanita itu memasuki kabin kecil dan memberitahu Mina untuk masuk sebelum terlambat. Mina berlari ke kabin. Wanita tua itu mengatakan namanya Madeline, dan dia bersama dua orang muda lainnya, Ciara dan Daniel. Kabin tempat mereka tinggal disebut The Coop, dan mereka semua telah berada di sana selama waktu yang tidak disebutkan. Mina berdiri di dekat cermin dan mendengar suara seperti tepuk tangan. Suara itu datang dari luar, karena keempatnya sedang diamati oleh entitas yang dikenal hanya sebagai The Watcher. Daniel melakukan semacam pertunjukan untuk The Watchers, karena Mina diminta untuk bersikap biasa saja saat mereka terlihat. Ketiganya memberi Mina aturan untuk tetap berada di dalam kandang, serta untuk bertahan hidup dari The Watcher. Mereka dapat meninggalkan kabin pada siang hari karena The Watchers tidak dapat keluar di bawah sinar matahari, dan mereka harus berada di dalam ruangan saat hari mulai gelap. Mina menjalin hubungan dengan Ciara, yang mengatakan bahwa dia datang bersama John, yang merupakan suaminya, dan disebutkan bahwa Daniel jatuh cinta pada Ciara. Mina meyakinkan Daniel untuk membantunya mendekati lubang tempat tinggal The Watchers pada siang hari. Menggunakan tali untuk turun, Mina turun dan menemukan beberapa artefak, termasuk gambar seorang pria yang disebutkan Madeline yang disebut The Professor. Seorang Watcher kemudian muncul mendekati Mina, membuat suara-suara mengerikan sebelum mengulurkan tangan dengan 6 jari. Daniel melemparkan tali kembali ke bawah untuk menarik Mina kembali ke atas. Kembali ke kandang, seseorang yang tampak seperti John datang mengetuk pintu. Pria itu hanya dapat dilihat dari kakinya melalui kamera pengawas. Ciara benar-benar yakin itu John, tetapi Madeline melarangnya membuka pintu, karena bisa jadi itu adalah Watcher yang meniru John untuk masuk. Ciara mencoba membuktikan bahwa itu John dengan menanyakan buku apa yang sedang dibacanya, tetapi John tidak menjawab dan tampaknya dibunuh oleh Watcher. Setelah bertengkar, Mina dan Madeline ditinggalkan di luar sebelum malam tiba, dan Ciara serta Daniel menutup pintu untuk mencegah The Watchers masuk. Kedua wanita itu bersembunyi saat The Watchers muncul sebagai monster tinggi, kurus, mirip laba-laba yang mengeluarkan suara melengking yang mengerikan. Mereka berdiri di dekat jendela dan mengawasi Daniel sementara Mina dan Madeline menunggu hingga The Watchers pergi sehingga mereka dapat kembali ke kandang. Keempatnya menemukan ruang bawah tanah di bawah kandang yang tidak pernah mereka ketahui keberadaannya. Saat masuk, mereka menemukan beberapa artefak milik The Professor, yang nama aslinya adalah Rory Kilmartin. Saat masih hidup, Kilmartin mempelajari The Watchers dan mencoba mencari tahu asal-usul mereka. Mina menemukan video di komputer yang ditinggalkan Kilmartin di mana ia mendokumentasikan waktunya dengan Watcher yang ditangkap, mencoba meyakinkannya bahwa ia tidak berbahaya dan ingin belajar darinya. Video terakhir menunjukkan bahwa Kilmartin akhirnya menyadari bahwa membantu The Watchers adalah sia-sia, jadi ia menggunakan senjata untuk membunuh Watcher yang ditawan dan dirinya sendiri. Madeline kemudian memberitahu yang lain tentang siapa sebenarnya Watcher itu, mereka adalah peri yang pernah menghuni dunia manusia sebelum dibuang. Suatu kali ketika dia cukup dekat untuk melihat Watcher, dia melihat bahwa Watcher itu tampak seperti dirinya, tetapi lebih seperti tiruan yang tidak sempurna. Kelompok itu kemudian membuat rencana pelarian untuk naik perahu setelah mereka melewati titik yang tidak bisa kembali. Mereka sampai di perahu saat malam tiba, tetapi Daniel dibunuh oleh Watcher, yang kemudian menjelma menjadi dirinya, sementara Mina, Madeline, dan Ciara berhasil melarikan diri.
Para wanita terbangun saat perahu kembali ke peradaban. Setelah kembali normal, Mina pergi ke universitas tempat Kilmartin bekerja dan menyamar sebagai keponakannya untuk masuk ke kantornya guna memenuhi permintaan terakhirnya. Di sana, Mina menemukan lebih banyak dokumen, gambar, dan rekaman dari Kilmartin yang membahas tentang para halfling dan bagaimana The Watchers dapat digunakan untuk membawa manusia kembali. Mina melihat satu set gambar, dan dia tampak terkejut. Mina pergi ke rumah Ciara untuk memberitahu bahwa dia yakin Madeline yang mereka temui selama ini adalah seorang Watcher, khususnya seorang halfling. Foto-foto yang ditemukan Mina menunjukkan bahwa Kilmartin menikah dengan Madeline, tetapi dia meninggal pada tahun 2001, dan halfling itu mengambil wujudnya. Itu juga Watcher yang sama yang ditangkap Kilmartin, karena dia tidak membunuhnya dan dia telah mengambil wujud Madeline untuk kembali ke peradaban karena dia bisa berjalan di siang hari. Di luar, Mina melihat Ciara yang asli kembali ke rumah, karena yang dia ajak bicara adalah Daywalker. Ketika Ciara tiba, Daywalker itu membuatnya pingsan sebelum mengejar Mina sebagai Madeline. Mina membujuk Daywalker itu dan mencoba meyakinkannya bahwa ada yang lain seperti itu di luar sana, dan mengakui bahwa tidak adil bagi mereka untuk diusir dari dunia mereka. Dia juga memberitahu Daywalker bahwa dia sudah memahami perilaku manusia karena dia juga setengah manusia. Daywalker mengalah dan melebarkan sayapnya, mengakui bahwa Mina mungkin benar sebelum terbang menjauh. Mina kemudian pergi untuk membangunkan Ciara. Mina kemudian bertemu kembali dengan saudara kembarnya Lucy setelah melewatkan peringatan kematian ibu mereka. Mina menceritakan pengalamannya kepada Lucy, mengatakan bahwa dia masih merasa seperti melihat Madeline menampakkan diri kepadanya dalam wujud orang lain. Putra-putra Lucy kemudian datang untuk menunjukkan Mina gambar dirinya dan Darwin, yang masih dia pelihara sebagai hewan peliharaan. Di luar, Daywalker muncul sambil menatap para wanita di apartemen, mengambil wujud seorang gadis dengan wajah yang tidak sepenuhnya manusia.